Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra. Saya dari kelas 2A Pendidikan Geografi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan video tentang mata kuliah Geomorfologi Umum. Materi yang ke-11 yaitu tentang bentuk lahan asal denudasional dan mass wasting. 1. Pengertian denudasional berasal dari kata dasar nude yang berarti telanjang, sehingga dedulasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi. Ciri-ciri bentuk lahan yang asal terjadi secara denudasional yaitu: A. Relief sangat jelas lembah lereng pada aliran sungai. B. Tidak ada gejala struktural batuan masif, depth atau strike tertutup. C. Dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. D. Relief lokal pada aliran dan keraparan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. E. Litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan tipe proses. Faktor-faktor pengontrol bentang alam denudasional. Denudasi meliputi proses pelapukan, erosi, gerak massa buatan, massa wasting dari proses pengendapan atau sedimentasi. 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penyelesaian kimia, mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan adalah: A. Jenis batuan, B. Iklim, C. Vegetasi, D. Topografi. Macam-macam bentuk lahan asal denudasional. 1. Pegunungan denudasional. Karakteristik umum unik, mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam. Perbedaan tinggi antara tempat terendah dan tertinggi. Relief 500 meter. 2. Perbukitan denudasional. Mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 sampai 55% perbedaan tinggi. 3. Dataran nyaris. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus. 4. Perbukitan sisa terpisah. Apabila bagian depan pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng, kaki bertambah lebar secara terus-menerus akan meningkatkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. 5. Kerucut turus. 6. Lereng kaki. 7. Lahan rusak. Selanjutnya adalah pengertian mass wasting. Adalah aktivitas pergerakan massa batuan hasil pelapukan atau sedimentasi yang disebabkan oleh pengaruh gravitas sehingga menuruni lerengan. Karena adanya peristiwa mass wasting ini, bentang alam dapat mengalami perubahan, terutama jika mass wasting terjadi dalam skala besar. Salah satu jenis mass wasting yang populer dan sering terjadi adalah longsor. Contoh mass wasting:
Agar lebih bisa memahami apa itu mawasting, kita bisa melihat pada contoh mawasting berikut. 1. Tanah longsor. 2. Tanah amblas atau tanah hambruk. 3. Tanah nendat. Berupa proses longsoran tanah yang geraknya terputus-putus sehingga hasilnya memperhatinkan bentuknya seperti teras. 4. Tanah mengalir. 5. Lumpur mengalir. Faktor penyebab mawasting. Faktor penyebab mawasting, ada beberapa faktor penyebab mawasting. Berikut adalah penyebab fenomena mawasting. 1. Kemiringan lereng. 2. Gravitasi. 3. Air. 4. Gempa atau getaran. 5. Curah hujan. 6. Perubahan kondisi vegetasi. 7. Perubahan kondisi vegetasi. Selanjutnya, jenis mawasting atau tipe mawasting. Ada beberapa jenis mawasting atau tipe mawasting seperti 1. Rayapan tanah. 2. Aliran tanah. 3. Aliran lumpur. 4. Tanah longsor. 5. Guguran batau. Dan yang terakhir adalah cara mencegah mawasting. Mawasting memang seringkali menyebabkan kerugian bagi alam dan manusia. Namun, mawasting ini bisa juga dicegah dengan melakukan beberapa hal seperti berikut. A. Menanam pohon kayu yang memiliki akar kuat di wilayah lereng terjal. B. Tidak membuat sawah di atas lereng terjal. C. Tidak menimbulkan getaran di atas lereng. D. Tidak merugikan rumah di bukit yang miring. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan dari materi yang ke-11. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.